kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Landung Santoso, JGP Angkatan keempat dari Kabupaten Magelang, Unit Kerja SD Negeri Sukomulyo, yang dibimbing oleh Ibu Eni Purwanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kita tidak lepas dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada submateri 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian pada sub 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian pada sesi ini yaitu 1.3 visi guru penggerak. Pada modul 1 submodul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan Indonesia yang diharapkan yang pertama adalah manusia Indonesia yang berbudi pekerti, adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Jadi, budi pekerti adalah istilah yang memayungi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang kedua, manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi, dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya, misalnya karena rekayasa penjajah berupa indoktrinasi. Istilah maju dalam pikiran ini menunjukkan meningkatnya kecerdasan dan kepintaran. Kemudian yang ketiga adalah manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh, adalah yang tidak semata-mata sehat jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh. Dengan dan melalui tubuh yang maju itu pula, pemikiran yang maju dan budi pekerti yang maju memperoleh dukungan
untuk mendeklarasi kemerdekaan diri. Kemudian pada 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini CGP melakukan diskusi kelompok, kemudian membuat sebuah poster tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus fokus pada nilai dan peran guru penggerak agar mampu mendorong tumbuh kembangnya peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada peran dan nilai guru penggerak ini, nilai-nilai guru penggerak apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Yang pertama, guru penggerak harus mandiri, artinya mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan baik untuk perubahan lingkungan sekitar ataupun pada dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah reflektif, artinya seorang guru penggerak mau melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa saja yang perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, guru penggerak yang kolaboratif, maknanya senantiasa mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun untuk kemajuan pendidikan, terutama kemajuan sekolahnya. Sedangkan yang keempat adalah inovatif, artinya seorang guru penggerak mampu memunculkan ide-ide baru dan tepat guna sesuai perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada dunia pendidikan. Dan yang kelima adalah berpihak pada murid, artinya seorang guru penggerak harus mampu memberikan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Untuk peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1 submodul 1.3 visi guru penggerak, untuk merumuskan visi guru penggerak, saya mengaitkan kembali dengan materi yang telah saya pelajari sebelumnya, baik di modul 1.3 ini maupun di modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian saya petakan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah saya. Dalam pemetakan kekuatan pencapaian visi guru penggerak ini, calon guru penggerak kembali melakukan diskusi dengan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam diskusi tersebut, calon guru penggerak memetakan komponen-komponen apa saja, kekuatan apa saja yang dimiliki dalam sebuah instansi atau dalam sekolah tersebut. Di sini saya memunculkan 5 kekuatan yang ada di sekolah saya,
yaitu yang pertama calon guru penggerak itu sendiri, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, alam atau lingkungan, orang tua, dan komite. Untuk itu, metode inquiry apresiatif atau IA dengan model Bagja saya gunakan. Model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pembelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Di sini model manajemen perubahan dari modelnya Bagja ini saya gunakan untuk menggali kekuatan dari instansi. Bagja ini sendiri adalah sebuah paradigma dan pendekatan yang dipakai sebagai model manajemen perubahan. Sebuah paradigma dan pendekatan yang dipakai sebagai model manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan, apa yang telah dimiliki dan apa yang akan dilakukan. Inquiry apresiatif ini juga merupakan manajemen perubahan dalam suatu ekosistem. Ini baik organisasi, sekolah, ataupun komunitas. Dari pemetakan kekuatan tersebut menjadi dasar pertimbangan saya untuk menggali serta menumbuhkan potensi murid-murid dengan fokus pada kekuatan yang berdasarkan proses perencanaan inquiry apresiatif yang menggunakan tahapan Bagja. Tabel untuk mengumpulkan pertanyaan utama dan kegiatan apa saja yang ada pada tahapan Bagja dapat saya contohkan seperti berikut ini. Di sini ada sebuah tabel yang berisi tahapan, pertanyaan, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Tahapan B, buat pertanyaan. Hal baik apa yang dapat Anda temukan dari murid dalam kegiatan belajar? Tindakannya adalah membukukan atau mencatat pencapaian siswa mulai dari kelakuan positif, perkataan baik, dan keaktifan siswa. Tahapan A, ambil pelajaran. Pertanyaan, kekuatan apa saja yang selama ini sudah dimiliki murid? Daftar tindakan, lakukan observasi mengenai potensi yang terpendam yang mungkin saja dimiliki murid-murid ini. Tahapan G, gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana karakteristik guru yang adil dan berpihak pada murid, serta dapat mengenali kekuatan dan potensi semua murid untuk profil pelajar Pancasila. Tindakannya adalah guru harus mempelajari dan memiliki panduan mengenai sosok pelajar berprofil Pancasila sebagai pegangan dan acuan dalam bertindak. Pada tahapan J, jabarkan rencana, apa yang harus dikerjakan guru setiap hari dan bagaimana cara mendokumentasikannya. Tindakan yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi digital berbasis IT untuk memudahkan pencatatan potensi dan kekuatan murid yang dengan algoritma tertentu dapat memberikan ide atau saran kepada pendidik. Pada tahapan A, atur eksekusi. Pertanyaan,
siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini. Daftar tindakannya adalah membuat bagan tentang alur tanggung jawab serta peran dan fungsi guru dalam program ini. Demikian adalah contoh tahapan pertanyaan daftar tindakan sesuai dengan tahapan Bagja. Rumusan visi. Rumuskan dengan penuh keyakinan visi pribadi mengenai murid Anda di masa depan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Di sini saya, calon guru penggerak, merumuskan mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, mandiri, berinovasi, dan kritis. Rancangan strategi perubahan. Setelah memutuskan visi pribadi yang ingin Anda capai mengenai murid Anda di masa depan, maka buatlah rancangan mengenai strategi perubahan yang akan Anda lakukan berdasarkan pendekatan kuiri apresiatif dengan tahapan Bagja. Strategi perubahan yang akan saya lakukan dengan konsep inquiry apresiatif adalah sebagai berikut. Pada hari pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning. Kemudian pada hari kedua, penguasaan materi bukan tujuan utama, tetapi prosesnya. Kemudian di hari ketiga, proses berpikir kritis dan analisis. Pada hari ketiga ini diharapkan siswa mampu menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan. Kemudian di hari keempat, melibatkan seluruh kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai dan menyelidiki sesuatu, entah itu peristiwa atau permasalahan, sehingga siswa dapat berpikir sistematis, kritis, logis, dan analisis. Dari hari ke hari ini diharapkan murid menjadi merdeka, dapat mengikuti kegiatan sesuai bakat dan minat, belajar dapat menyenangkan tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Murid bebas berkreasi dan berinovasi, mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya. Sedangkan visi murid merdeka adalah sekolah aman dan nyaman sebagai tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat murid. Lingkungan sekolah yang ramah, indah, sehat, dan aman. Karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi visi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelas 3? Kelas 3? Kelas 3? Belajar